Bulldozer gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Apa permintaan konkret kepada pemerintah pusat? Saya sih berharap TNI Polri harus dimobilisasi besar-besaran ya. BNPB harus mengambil alih komando nasional. Kita perlu rumah sakit lapangan ya, dapur umum dan evakuasi masif. Karena apa? Karena ini sudah tidak bisa lagi menunggu, karena yang hari ini kita pikirkan adalah korban-korban yang hari ini masih hidup ya. Ini yang harus kita pikirkan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup kan gitu. Ada yang kita dengar kabar 5 hari nggak makan kan ya, dan ada juga anak kecil ataupun bayi yang melahirkan, bahkan ada juga pasien yang di rumah sakit yang semenjak peristiwa itu sampai hari ini tidak tertangani. Karena apa? Karena listrik mati ya di sana, listrik mati, lalu akses jalan juga terputus kan begitu. Jadi saya pikir Pak Presiden harus mulai mengomandoi lah semua TNI Polri, dikerahkan semuanya, semua tenaga yang ada di pusat ataupun di daerah yang tidak terkena dampak. Saya pikir sudah harus dimobilisasi untuk bisa all out. Jadi bagaimana percepatan recovery, bukan recovery dalam arti membangun infrastruktur, yaitu urusan belakangan deh. Yang terpenting adalah bagaimana korban-korban yang masih hidup yang harus kita selamatkan, ini yang terpenting itu. Jangan sampai akhirnya mereka ini menjadi korban, mengikuti korban yang meninggal yang lainnya karena kelaparan kan gitu. Jadi saya pikir harus ada perhatian khusus. Mengapa tidak dari dulu saja? Apalagi juga kan logistik juga jangan numpuk di gudang aja. Itu udah langsung harus disalurkan ke pengungsian supaya tuh jalur distribusinya lancar. Nah ini kan yang jadi masalah adalah ya harus gerak cepat. Jadi kan biasanya kan permasalahan itu terbentur dengan administrasi. Nah sekarang ini udah nggak pakai administrasi lagi, udah apa yang di depan mata langsung segera bergerak. Tapi memang itu tadi gudangnya bisa jadi ketika makanan banyak di gudang, sebenarnya distribusi itu karena jalan akses terputus tadi tuh ya. Iya. Nah ini yang memang makanya kenapa pemerintah harus gerak cepat, atau minimal ada akses jalan bisa kita buka gitu. Itu kan bisa dari tim Zenitnya ya, dari bisa membuka jalan semuanya. Tapi memang kita lihat sih sudah ada sih pasti koordinasi dari pemerintah daerahnya bersama pusat juga untuk bagaimana percepatan untuk membuka jalan ya. Tapi saya pikir ini pasukan darat, air, udara sudah harus dikerahkan semua ya. Ketika misalnya jembatan putus nih gitu ya, tidak bisa mobil melintas. Nah pastinya apa yang dipunyai oleh TNI, saya pikir ada semacam mungkin ada kapal yang bisa membawa memobilisasi logistik untuk nyebrang jalan begitu ya, sehingga loadingnya ke sana tetap tersampaikan. Jadi nggak harus kita bikin jembatan baru ataupun jembatan darurat, tapi bagaimana pengefisienan dengan alat yang ada ini. TNI ini pastinya sudah siap lah dalam berbagai medan ya, saya percaya itu ya. Sudah mengalami pengalaman sebelumnya. Iya. Kan? Kondisi lagi dulu tsunami ya. Tsunami gitu ya. Juga kan kondisi-kondisi yang terjadi itu kan supaya ya alhamdulillah kan sekarang ini bukan cuma mikirin sekarang nih. Artinya ini kan akhir tahun ini cuaca nggak menentu ya, ekstrim ya. Jadi yang kita harus pikirkan adalah what's next after the savior gitu. Apa yang terjadi setelah, apalagi kita lakukan setelah akhirnya pengamanan pengungsian ditaruh di situ. Nah setelah itu apalagi. Nah ini yang harus dipikirkan SWOT analisisnya supaya bagaimana caranya kelemahan-kelemahan ataupun permasalahan yang terjadi bisa dikurangi. Kayak tadi ada yang namanya kerusuhan, bahan makanan nggak nyampe di pengungsian, sehingga akhirnya nanti banyak yang penjara-penjara kecil. Nah ini yang harus dipikirkan baik-baik. Itulah kenapa ini harus benar-benar menjadi konsentrasi kita semua. Dan itu juga akhirnya yang dilakukan sama Mama Sultan juga membantu mengajak teman-teman di wilayah Cirebon dan keseluruhan ya untuk mengajak donasi bersama-sama, karena kan kita bilang kita mesti bareng-bareng nih bersama-sama, bukan cuma dari pihak pemerintah saja tapi dari pihak
dari sipil kita semua juga saling mensupport, dan dari pihak kesultanan, bahkan dari saya punya informasi juga dari partnernya atau sahabatnya Mama Sultan ya, dari Sultan Aceh juga sudah standby di sana ya. Juga membantu. Ya alhamdulillah. Disitulah makanya Mama Sultan segera menggaungkan untuk kita sama-sama memberikan donasi dengan seikhlasnya apa yang kita mampu untuk membantu teman-teman kita yang di Aceh, saudara-saudara kita yang di Aceh gitu. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah